Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan cerita, jumpa lagi di Pas Kalibah, program asik senior kenali perubahan. Kawan cerita, di beberapa episode sebelumnya kita kedatangan narasumber nih yang sudah membahas tentang PDRB baik dari sisi lapangan usaha maupun dari sisi pengeluaran. Jadi kan kawan cerita banyak nih yang mungkin sudah membaca publikasi PDRB ataupun membuka tabel-tabel dinamis terkait PDRB. Nah, ada beberapa istilah yang mungkin agak sedikit membingungkan gitu ya. Nah, ini akan kita jawab di pertanyaan-pertanyaan dari kawan cerita terkait hal tersebut. Tapi sebelumnya kita kenali dulu nih narasumber kita yang gak kalah keren dari yang sebelumnya, Bang Ahmad Jailani. Halo Bang Jai. Halo kawan cerita. Ya, selamat datang ya Bang di Pas Kalibah. Ya. Oke, jadi Bang Jai ini adalah sebelumnya ya Bang merupakan penggawa ataupun pengampu kegiatan penyusunan PDRB menurut lapangan usaha ya Bang Jaya. Betul, di BPS ya, Provinsi Sumatera Utara. Cukup lama juga ya Bang ya. Ya, dan baru-baru ini juga Bang Jay baru saja menjadi statistisi ahli media dan ditempatkan di BPS Kabupaten Deli Serdang. Selamat ya Bang Jaya sebelumnya ya. Terima kasih. Ya, semoga makin sukses nih di tempat yang baru. Amin ya. Nah, oke Bang Jay. Ini kan kita ada banyak nih pertanyaan masuk nih Bang dari kawan cerita nih terkait istilah-istilah yang mungkin masih sedikit bingung nih terkait PDRB. Boleh dibantu ya Bang ya, dijawab ya pertanyaan-pertanyaan dari kawan cerita kita nih. Siap. Nah, ini pertanyaan yang pertama. Apa sih Bang makna dari produk domestik itu gitu? Kenapa disebut produk domestik seperti itu? Baik, kawan cerita, produk domestik ya. Produk domestik itu adalah semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu wilayah domestik tanpa memperhatikan faktor produksi apakah berasal dari daerah tersebut ataupun dari luar daerah tersebut. Jadi dia benar-benar aktivitas ekonomi yang dihasilkan oleh suatu wilayah domestik. Seperti itu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan Bang, intinya produk yang dihasilkan dalam suatu wilayah tertentu tanpa melihat siapa pelaku usahanya ya. Selama Betul. dilakukan di suatu wilayah tertentu maka dicatat sebagai PDRB di wilayah itu. Iya. Ya, Bang, ya. Oke. Oke. Kemudian kan Bang di PDRB ini ada istilah bruto Bang. Nah, kenapa pakai istilah bruto ya Bang ya? Kenapa nggak pakai istilah neto aja gitu? Oke. Kawan cerita, istilah bruto itu maksudnya adalah dia masih mengandung penyusutan ya di dalam komponen penghitungan PDRB itu mengandung istilah penyusutan. Penyusutan ini maksudnya adalah penyusutan barang-barang modal yang digunakan dalam proses produksi. Jadi itu masih ada penyusutannya. Sedangkan untuk neto penyusutannya sudah dikeluarkan. Seperti itu. Berarti kata kuncinya karena ada penyusutan ya Bang ya, Betul. masih mengcover nilai penyusutan barang modal ya untuk produksi ya Bang ya. Iya. Terima kasih Bang Jai. Iya. Nah ini Bang ada pertanyaan selanjutnya nih dari kawan cerita kita. Kalau di PDRB kan Bang ada kata-kata regional, ada kata regional di situ ya. Nah tapi ada juga istilah PDB gitu Bang, nggak pakai regional Bang. Ini bedanya apa ya Bang ya? Ya, kalau PDB itu kan khusus untuk nasional ya, produk domestik bruto. Iya. Ya, itu untuk nasional. Sedangkan untuk regional ini mencakup wilayah provinsi, kabupaten dan kota. Jadi istilahnya produk domestik regional bruto. Gitu dia. Ya, jadi intinya kalau PDB untuk level nasional, kalau PDRB untuk level di bawah nasional Bang ya, Iya. provinsi, kabupaten kota juga ya Bang. Betul. Oh seperti itu ya kawan cerita ternyata ya makna regional di dalam istilah PDRB-nya. Nah ini Bang, ada pertanyaannya agak dalam juga nih Bang kayaknya Bang dari kawan cerita. Ada istilah atas dasar harga berlaku dan istilah atas dasar harga konstan. Dan ketika dicek di tabel juga Bang, ini nilainya beda Bang. Apa ya Bang ya makna dari harga berlaku dan harga konstan ini Bang? Iya betul sekali. Di dalam penyajian PDRB itu dua ya, penyajian atas dasar harga berlaku dan penyajian atas dasar harga konstan. Nah, perbedaannya kalau harga berlaku itu menggunakan harga yang berlaku setiap periode, ya, apakah triwulan ataupun tahunan. Nah, sedangkan harga konstan kita menggunakan harga tahun dasar. Nah, untuk saat ini kita masih menggunakan tahun dasar 2010.
Jadi kalau harga berlaku intinya ada efek perkembangan harga berarti ya Bang, di situ ya Betul, Bang, iya, karena iya. dihitung pada Setiap periode yang sama, setiap periode ya dihitungnya. Iya, Berarti harga yang berlaku pada periode penghitungan gitu ya Bang. betul. Kalau harga konstan kita pakai harga tahun dasar Tahun 2010 dasar tadi yang seperti Bang Jay bilang ya. Jadi Iya. nggak ada efek harga di situ ya Bang ya, di harga. Maksudnya tidak ada efek perubahan Inflasi, harga ya, iya, tidak ada iya. efek perubahan harga, tapi murni untuk melihat perubahan ataupun perkembangan dari produk barang jasa yang dihasilkan. Betul. Gitu ya Bang ya. Iya. Oke, ya teman cerita ya untuk harga berlaku dan harga Harga konstan. konstan. Nah ini Bang ada pertanyaan lagi nih Bang. Ada istilah distribusi, share, kontribusi. Nah itu apa ya Bang ya? Boleh disampaikan Bang? Oke. Kalau distribusi, kontribusi ataupun share, kita bisa melihat bagaimana sih struktur ekonomi suatu wilayah. Jadi potensi ekonomi suatu wilayah, apakah dia potensinya itu di pertanian, penggalian, industri, konstruksi, perdagangan ataupun lainnya. Jadi dari distribusi itu kita melihat berapa persen sih kontribusi dari masing-masing kategori, seperti itu. Jadi kalau untuk menghitung share ini Bang, kita pakai yang data harga berlaku atau harga konstan ya Bang? Harga berlaku. Harga berlaku, Kalau ya. untuk kontribusi ya. Iya. Jadi kan saya juga iseng jadinya nih Bang tadi nyari di web BPS Sumut nih, kawan cerita ya, ternyata share tertinggi itu berada di sektor ataupun di kategori pertanian ya Bang, ternyata ya Betul, Bang, tahun betul sekali. 2022 ya sebesar 23%, industri sekitar 19,13% dan perdagangan sekitar 18,99% gitu ya Bang. Berarti bisa dibilang juga Bang, kegiatan ekonomi secara umum di Sumatera Utara banyak berputar ya di sektor pertanian, industri dan perdagangan ya Bang. Iya, Bisa itu dibilang yang gitu ya sektor Bang. yang potensi di Sumatera Utara. Oke, itu ya kawan cerita. Nah ini selanjutnya Bang, ada pertanyaan tentang pertumbuhan ataupun laju pertumbuhan. Itu gimana lagi ya Bang ya? Nah, kalau pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan PDRB itu kita lihat dari nilai PDRB harga konstan ya. Misalkan kita mau melihat pertumbuhan di 2022 itu perbanding nilai harga konstan 2021 dibandingkan dengan harga konstan di tahun 2022 itu pertumbuhannya berapa persen. Nah itulah yang kita lihat pertumbuhannya, pertumbuhan ekonominya. Nah, seperti itu. Oke, jadi pertumbuhan itu nanti Bang bisa dilihat secara umum ya, total PDRB-nya, dan bisa dilihat berdasarkan kategori-kategori Iya, lapangan usaha kategori ya Bang ya. maupun subkategori. Wah, baik Bang Jai. Kalau tadi saya lihat di 2022 pertumbuhan kita 4,73% ya Bang ya. Betul ya. Dan paling tinggi itu, sektor yang tumbuh itu adalah transportasi dan pergudangan ya Bang ya, Iya. 12,69%. Oke, selanjutnya Bang, ini ada lagi nih pertanyaan mirip juga nih Bang sama pertanyaan sebelumnya nih Bang, dari teman cerita kita, kawan cerita kita. Sumber pertumbuhan itu gimana ya, beda nggak Bang dengan pertumbuhan, sumber pertumbuhan ini? Kalau sumber pertumbuhan kita melihat suatu pertumbuhan itu berasal dari mana saja ya. Misalkan di pertumbuhan kita tahun 2022 sebesar 4,73%, yaitu sumbernya dari mana saja? Sumbernya apakah dari pertanian berapa persen, kemudian dari industri, transportasi, konstruksi, perdagangan dan sebagainya. Jadi sumber pertumbuhannya itu berapa persen untuk masing-masing kategori. Oke, Bang. Jadi berbeda ya Bang ya antara sumber pertumbuhan dengan pertumbuhan tadi ya Bang Jay ya. Oke. Nah Bang Jay, ini selanjutnya nih ada istilah indeks implisit, laju implisit. Nah itu gimana lagi ya Bang ya? Indeks implisit ya. Indeks implisit ini kita melihat rasio antara perbandingan PDRB antara harga berlaku dibagi dengan PDRB harga konstan. Nah, jadi dia melihat indeksnya ya, berapa sih rasionya dari masing-masing lapangan usaha. Nah, kemudian ada namanya laju indeks implisit. Nah, laju indeks implisit itu melihat pertumbuhan dari indeksnya, pertumbuhan dari indeks implisit. Nah,
dari pertumbuhan indeks implisit ini kita juga melihat menggambarkan tentang perubahan harga di tingkat harga produsen ya. Karena dalam penghitungan PDRB kita ini menggunakan harga produsen. Seperti itu. Jadi pada ini untuk melihat nanti pada akhirnya melihat perkembangan harga di level produsen itu bagaimana ya Bang ya. Betul. Oke Bang Jai. Oke Bang Jai, cukup gitu aja sih kayaknya pertanyaan yang masuk dari kawan cerita ke kita gitu Bang Jai. Nah Bang Jai sebagai penutup boleh nggak Bang Jai diingatkan lagi nih ke teman-teman, ke kawan cerita nih, bisa diakses di mana ya kalau data-data PDRB di level provinsi khususnya di Sumatera Utara Bang? Baik kawan cerita, jangan lupa kalau kita di website BPS ya, sumut.bps.go.id. Nah dari website kita bisa melihat yang pertama tabel dinamis ya. Tabel dinamis ini kita selalu ada yang triwulanan, ada juga yang tahunan. Kemudian untuk berita resmi statistik tentang pertumbuhan ekonomi juga ada triwulanan yang kita sajikan. Dan yang berikutnya dari publikasi ada publikasi Sumatera Utara dalam angka, publikasi khusus PDRB Provinsi Sumatera Utara. Nah, bisa kita akses secara langsung ya tentang data-data PDRB yang kita perlukan. Dan semuanya gratis ya Bang ya? Free semuanya. Oke. Terima kasih Bang Jai untuk obrolan singkatnya dan udah ngejawab nih pertanyaan-pertanyaan kawan cerita kita. Oke kawan cerita, demikian episode kita kali ini. Jangan lupa ya di like, di subscribe channel kita supaya lebih berkembang dan lebih bermanfaat. Sampai jumpa lagi kawan cerita.